التناقض. التناقض نوع من أنواع التقابل بين القضايا الذي سيأتي الكلام عنها قريبا، وهو اختلاف قضيتين بالإيجاب والسلب، بحيث يقتضى لذاته صدق إحداهما وكذب الأخرى. المثال: الكلمة الأولى: كل حديد معدن، والثاني: وبعض الحديد ليس معدنا، فإنهما قضيتان مختلفتان بالإيجاب والسلب، والأولى منهما صادقة والثانية كاذبة، ولا يجوز أن يصدق معا، وإلا لزم اجتماع النقيضين، وهو بأطل: ولا يجوز أن يكذب معا، وإلا لزم ارتفاع النقيضين، وهو بأطل، فبقى أن إحداهما صادقة والأخرى كاذبة. ثم شروط التناقض: يشترط في التناقض 4 شروط. أولا: اختلاف القضيتين في الكيف، بأن تكون إحداهما موجبة والأخرى سالية. ثانيا: اختلاف القضيتين في السكم، فيما عدا الشخصية فالاختلاف فيها في الكيف فقط. ثالثا: اختلاف القضيتين في الجهة، إن كان موجهتين فنقيض الضرورية الممكنة ونقيض الدائمة المطلقة، والعكس بالعكس. ثم رابعا: يشترط الاتحاد فيما عدا ذلك، وقد حصر المتقدمون من المناطق ما يجب فيه الاتحاد في 8، فقالوا: يجب الاتحاد في الموضوع وفي المحمول وفي الزمان وفي المكان وفي الشرط وفي الإضافة وفي الجزء وكل وفي القوة والفعل. Kaifiat tanaqud bil misal. Penjelasan tentang kaifiah cara tanaqud. Tanaqud bisa kita artikan dengan kontradiksi atau bertolak belakang. Jadi ada ijab dan juga salb. Ijab di sini yang artinya positif, wasalbi yang artinya negatif. ويسمى هذه الشروط عند المناطقة بالوحدة 8: تناقض حملية وشرطية. القضايا حملية إذا كانت شخصية، وكذلك شرطية إذا كانت محسوسة. يكفي في تحقق التناقض بينهما اختلاف في الكيف فقط، الإيجاب والسلب، بأن تكون إحدى قضيتين موجبة والأخرى سالبة. Tanaqud qadaya hamaliyah, yang artinya tanaqud qadaya hamaliyah. Hamaliyah di sini artinya predikat, yaitu terbagi menjadi 4 macam. Ada qadiyah syahsyah, qadiyah mahmalah, qadiyah kulliyah, dan yang terakhir qadiyah juz'iyah. Nah, cara membuat tanaqud adalah apabila qadiyah memakai qadiyah syahsyah atau juga qadiyah mahmalah. Cukup hanya berubah kaifnya saja, kepastian atau ijab salibahnya saja. Umpama, contohnya Khalid menulis. Khalid menuliskan ini menjadi ijab kan ya. Diubah menjadi Khalid tidak menulis.
Nah, Khalid tidak menulisnya ini menjadi salab gitu. Yang asalnya manusia itu hewan, cukup diubah menjadi manusia itu tidak hewan gitu. Wasani tanakut kodoya syartiyah muttasilah. Ya tadi sebelumnya hamaliyah yang artinya predikat. Yang kedua syartiyah muttasilah ini yang maknanya ada huruf dengan syarat. Baik, ada 4 macam juga. Yang pertama mahsusoh, mujabah. Yang kedua kulliyah mujabah. Yang ketiga juz'iyah mujabah. Yang terakhir muhmalah mujabah. Jadi tanakut kodohya syartiyah muttasilah bisa diartikan juga tanakut pada rangkaian 2 kalimat kodiyah, di mana kalimat 1 muqaddam dan kalimat 2 tali saling berkaitan, dirangkai menggunakan syarat seperti jika, kalau, betapa, dan sebagainya. Baik, di sini contohnya al-qadiyah mahsusah mujabah. Nah, mahsusah mujabah pasti ada lawan katanya nih, mahsusah salibah. Contoh, jika bersungguh-sungguh Ahmad akan lulus dalam ujian. Mahsusah mujabah. Kebalikannya, tidaklah jika bersungguh-sungguh Ahmad akan lulus ujian. Tidaklah jika bersungguh-sungguh Ahmad akan lulus ujian. Yang kedua, kulliyah mujabah, lawan katanya juz'iyah salibah. Contoh, manakala beriman, orang-orang yang berakal itu selamat dalam hidupnya. Lawan katanya, tidaklah manakala beriman, orang-orang yang berakal itu selamat dalam hidupnya. Dan yang terakhir, tanakut kodoya syartiyah mufassilah. Nah, ini berbeda dengan kodiyah syartiyah muttasilah. Mengapa? Karena kodiyah yang menetapkan adanya perlawanan antara 2 juz'u seperti Laila ada kalanya berjalan, ada kalanya berlari. Jadi ada 2 juz. Laila ada kalanya berjalan, lalu ada kalanya berlari. Kata berjalan dan berlari ini jelas berlawanan. Berjalan, berlari. Berbeda kan? Jalan ya santai, berlari. Berlainan dan berpisah. Namun kedua kata-kata ini diikat oleh kata ada kalanya. Ada apa? Ada syaratnya. Sehingga muncul menjadi satu kodiyah yang disebabkan yang diikat itu berlawanan. Maka ia diberi nama kodiyah syartiyah munfasilah. Bismillahirrahmanirrahim. At-taqabul bainal qadaya. At-taqabul bainal qadaya huwa ikhtilafu al-qaditaini al-mutahadditsaini fil mawdu'i wal mahmuli fil kami au fil kaifi au fihi ma'an wa qad qasamahu al-manatiqah ila arba'ati aqsamin. Al-awwal at-tanaqud, al-athani wal iltidadu, al-thalith wad-dukhulu tahta iltidadi, ar-rabi at-tadakhul. At-taqabul bainal qadaya, pertentangan antara hal-hal. Di antara 2 hal ini terdapat ikhtilafu al-qaditaini, terdapat perbedaan pendapat. Al-mutahadditsaini fil mawdu' wal mahmul, contohnya seperti 2 orang pembicara
perbedaan pendapat antara maudhu atau dan mahmul. Dan contohnya lagi fil kam au fil kaifa, seperti perbedaan pendapat dalam hal kam atau dalam hal kaifa, au fi ma'an atau di dalam keduanya secara bersama. Wa qad qasamahu al-manatiqa ila arba'ati aqsamin, dan para ahli mantik telah membagi pembagian ini atau qabul bainal qadaya ila arba'ati aqsamin. Terdapat 4 bagian. Yang pertama itu at-tanaqud, yang kedua itu al-iltidad, yang ketiga ad-dukhul tahta iltidad, yang keempat at-tadakhul. Amma tanaqud, yang pertama yaitu tanaqud. Fayakunu at-taqabul fihi bi ikhtilafi al-qaditaini fil kam wal kaifa ma'an. Tanaqud ini kontradiksi secara mutlak, di mana dua makna itu tidak bisa berkumpul dalam satu objek dan tidak mungkin terangkat bersama dari objek tersebut. Salah satu makna mewakili ada dan yang lain mewakili tidak ada dalam kadar pertentangan yang mutlak. Jadi at-tanaqud ini tidak mungkin bersatu dalam satu objek dan tidak mungkin pula dia berpisah bersama. Itu yang dimaksud tanaqud. Ini at-taqabul bainal qadaya ila arba'ati aqsamin. Terdapat 4 bagian. Yang pertama itu at-tanaqud, yang kedua itu al-iltidad, yang ketiga ad-dukhul tahta iltidad, yang keempat at-tadakhul. Amma iltidad, adapun yang kedua itu yaitu iltidad, fahuwa at-taqabul bainal qaditaini al-kulliyataini al-mukhtalifataini fil kaifi faqat. Iltidad itu yaitu perbedaan atau pertentangan antara dua hal yang kulli al-mukhtalifataini fi kaifi faqat, yang berbeda dalam satu hal doang, yang mengakibatkan salah satu qadiyah itu benar dan yang satunya lagi salah. Mislu, semisal kullu burtuqalin fakihatun, semisal setiap jeruk itu adalah buah, wala syai'a minal burtuqali bifakihati, dan tidak pula seluruh burtukol itu adalah buah. Itu contohnya. Yang satu menyatakan itu benar, yang kullu burtuqal bi fakihah, dan yang satu wala syai'a minal burtuqal bi fakihah itu menyatakan salah. Dari perluasan hingga kontradiksi, interferensi, kontras dan entry di bawah antagonisme, dinyatakan sebelumnya bahwa kontradiksi pada tempat keempat kompartemen tersebut terletak antara positif total dan negatif parsial, dan di antara positif parsial dan negatif total yaitu antara dua perbedaan kuantitas dan kualitas. Dan tetap perlu diperhatikan perbandingan antara sisa-sisa, yaitu antara keduanya yang berbeda dalam hal kuantitas saja atau dalam kualitas saja, dan mengetahui rasio-rasio tersebut. Juga berguna dalam menyimpulkan sesuatu kasus untuk mengetahui kasus lain yang memiliki respon negatif. Dengan itu, seperti yang akan disebutkan, adapun di Dain, kontradiksi di antara dua makna di mana keduanya mewakili keberadaan. Keduanya tidak mungkin berkumpul dalam satu objek, tapi keduanya bisa terangkat dari objek tersebut. Dan untuk memahami makna salah satu dari keduanya, tidak perlu membayangkan makna yang lain. Yang keempat, mutadhaifain, kontradiksi di antara dua makna di mana keduanya mewakili keberadaan. Keduanya tidak mungkin berkumpul dalam satu objek, tapi keduanya bisa terangkat dari objek tersebut. Dan untuk memahami makna salah satu dari keduanya, diperlukan pemahaman akan makna yang lain.